diartikan dengan al-sub al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Istilah hukum positif di Indonesia adalah apa yang disebut barang jaminan, anggunan, perungguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Azhar Baisir memaknai gadai sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan uang, di mana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Dalam hukum adat, gadai diartikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan si penjual penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menembusnya kembali. Al-rah adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperbolehkan jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rah adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut rahin, dan orang yang menghutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut, serta menahan disebut murhakin, sedangkan barang yang digadaikan disebut rahan. Jadi pada intinya pelaksanaan gadai adalah suatu kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak dengan menjadikan suatu barang yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya. Penggadaian memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Mengikuti pelaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi melalui penyaluran pinjaman uang atas dasar hukum gadai. 2. Mengecek praktik penggadaian gelap atau pinjaman tidak wajar lainnya. 3. Gadai syariah memiliki efek jaringan sosial, yaitu peminjamannya bebas bunga sehingga masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman berbasis bunga. 4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah. Manfaat penggadaian syariah. Penggadaian syariah tidak hanya memberikan manfaat bagi nasabah tetapi juga bagi pihak usaha penggadaian. Berikut manfaatnya. 1. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur relatif lebih sederhana dan cepat dibandingkan kredit perbankan. Selain itu, nasabah juga mendapatkan fasilitas penitipan barang yang aman dan dapat dipercaya. 2. Bagi perusahaan penggadaian, mendapatkan penghasilan dari sewa modal yang dibayarkan nasabah. Penghasilannya bersumber dari ongkos yang dibayarkan nasabah. Pelaksanaan misi PT Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan adalah memberi bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis pegadaian di Indonesia. Pegadaian dibedakan menjadi 2 jenis, yakni pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Keduanya memiliki karakteristik masing-masing. Yang pertama itu 1. Pegadaian syariah adalah suatu wadah untuk menjaminkan barang berlandaskan dasar syariat Islam. Pada dasarnya produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak menerapkan bunga karena itu riba. Barang yang dijadikan jaminan dalam gadai syariah biasanya memiliki nilai ekonomi sesuai jumlah uang yang akan dipinjam. Pegadaian syariah mulai beroperasi sejak 2003 sampai Oktober 2015. Jumlah gerai pegadaian syariah mencapai 611 cabang di seluruh Indonesia. Dalam ketentuannya, apabila pengembalian dana oleh pinjaman melewati batas waktu akad, barang jaminan akan dijual ke masyarakat. Nasabah atau pinjaman uang tidak akan dikenakan bunga, melainkan jasa penitipan barang jaminan. Adapun biaya penitipan barang jaminan meliputi biaya penjagaan, penggantian kehilangan, asuransi gudang. Barang jaminan meliputi biaya penjagaan, penggantian kehilangan, asuransi gudang penyimpanan, serta pengelolaan. Ya, kemudian kita masuk ke nomor 2, yaitu pegadaian konvensional adalah wadah untuk menjaminkan barang agar mendapat uang dan menebusnya kembali setelah jangka waktu terlewati. Pegadaian konvensional biasanya menentukan bunga atau sewa modal berdasarkan jumlah pinjamannya. Apabila pengembalian pinjamannya melebihi batas waktu, barang jaminan akan dilelang kepada masyarakat. Contohnya,
Apabila kita dating membawa emas sebagai barang yang akan digadaikan, emas tersebut akan ditaksir harganya dan diputuskan jumlah uang pinjamannya. Pinjaman ini dikenakan bunga misalnya 1,15% per 2 minggu, 2,3% per bulan, lalu menjadi 3,45% per 45 hari, atau 4,6% per bulan, dan seterusnya. Pengertian lembaga amil zakat. Kata amil zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu amil yang berarti mengerjakan dan zakat yang berarti kewajiban seorang muslim untuk menyisihkan harta mereka. Lembaga amil zakat atau LAS adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibangun oleh masyarakat. Keberadaannya berguna dalam hal membantu dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas untuk pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Maka masyarakat dapat membentuk suatu lembaga amil zakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat. Sejalan dengan Undang-Undang Pasal 13, Pasal 14 Ayat 2, Pasal 16 Ayat 2, Pasal 20, Pasal 29 Ayat 6, Pasal 33 Ayat 1, dan Pasal 36 Ayat 2 di nomor 23 tahun 2011, yaitu tentang pengelolaan zakat. Pada tanggal 14 Februari 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendatangi PPT atau Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 guna pelaksanaan undang-undang sebelumnya. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa ada beberapa tujuan dari pengelolaan zakat. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Baik, saya melanjutkan materi dari teman saya tadi. Selanjutnya A. Untuk misi penanggulangan atau mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan manfaat zakat agar terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat. B. Untuk lebih mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dalam mengelola zakat. Pada pasal di atas ada dua tujuan dari pengelolaan zakat. Yang pertama yaitu untuk misi penanggulangan atau mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan manfaat zakat agar terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat. Caranya dengan pengelolaan yang sungguh-sungguh dalam hal pemanfaatan zakat, distribusi yang jelas agar tujuan tersebut terlaksana. Dengan kata lain, peran dari lembaga amil zakat sangatlah dibutuhkan dalam hal ini. Untuk tujuan kedua dari tujuan pengelolaan zakat di atas, yang dimaksud adalah tata kelola dari sumber daya untuk mencapai hasil yang ditetapkan atau hasil yang ingin dituju. Ada hubungan antara tata kelola sumber daya dengan hasil yang dituju harus bersama-sama menggunakan dukungan dari faktor lain, yaitu pertama, adanya dukungan untuk para lembaga amil zakat dari berbagai sektor. Yang kedua, adanya unsur kepemimpinan untuk kepala setiap lembaga amil zakat nasional. Yang ketiga, tersedianya sumber daya manusia SDM sudah dilatih. Yang terakhir yaitu adanya sumber daya teknologi untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Karakteristik organisasi atau lembaga pengelola zakat. Sebagai organisasi nirlaba, organisasi pengelola zakat memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya, yaitu A. Di dalam pelayanan dari organisasi atau lembaga pengelola zakat tersebut akan menghasilkan berbagai jasa. B. Untuk organisasi operasional zakat seharusnya bukan organisasi bisnis, melainkan organisasi operasional milik umat. C. Bagi organisasi atau lembaga pengelola zakat akan mendapatkan sumber daya yaitu berupa uang ataupun berbentuk barang dari para muzakinya yang diharapkan untuk para muzaki tersebut tidak mengharapkan untung kembali secara materi dari yang diberikan kepada lembaga amil zakat. Ya baik, selanjutnya itu kewajiban lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat atau disebut LAZ yang telah memenuhi persyaratan dan kemudian dikukuhkan pemerintah memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAZ, yaitu
A. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat, menyusun laporan termasuk laporan keuangan. B. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa, contohnya dalam majalah yang diterbitkan oleh lembaga amil zakat tersebut. Terakhir C. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.